Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak ucapkan selamat pada kalian telah bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran kita walaupun lewat daring, tapi Bapak harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, silakan Rama pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Rama. Belum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak harap kalian jangan lupa mengisi presensi kali ini. Nanti akan Bapak lebih mudah mengecek kehadiran kalian ya. Jangan sampai lupa mengisi presensinya. Anak-anakku sekalian, Bapak informasikan hari ini kita akan membahas tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Untuk tema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada pembelajaran 4. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran telah lalu kita telah membahas tentang keanekaragaman tumbuhan. Nah, diantaranya kalian telah menyampaikan LKPD kalian kepada Bapak dan Bapak periksa hasilnya semuanya bagus dan sempurna. Semoga pada hari ini hasilnya tetap sempurna seperti pembelajaran yang telah lalu. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui media pembelajaran video yang akan Bapak tampilkan. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok dan bisa membuat pertanyaan secara rinci, kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta bertanggung jawab dan cinta tanah air. Nah, itu yang pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan hari ini, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Nanti kalian simak sampai akhir, karena itu akan menggiring kalian untuk menjawab LKPD pada akhir pembelajaran nanti. Oh, jadi ini fungsinya untuk memisahkan antara induk dengan anaknya. Kemudian, Pak, kalau kita lihat di sebelah sana, itu ada tumbuhan hijau. Itu fungsinya sebenarnya untuk apa? Atau apa? Kan sepertinya penuh itu, Pak. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk ikan berteduh ya. Ya, apapun usaha, apapun itu bentuknya, selama itu halal dan bisa bermanfaat untuk diri kita kerja dan keluarga dan bisa menghasilkan, laksanakan. Sudah mengamati video tadi kan? Sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Ada Pak, izin bertanya. Apakah ikan lele itu hanya bisa hidup di air tawar saja, Pak? Apakah ikan lele itu bisa hidup di air tawar saja? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Pak, saya ingin menjawab. Berdasarkan informasi dari video tadi, ikan lele tidak hanya bisa hidup di air tawar saja, tetapi juga hidup di air asin dan air payau. Terima kasih. Oke, jadi betul jawaban dari temanmu bahwa ikan lele itu bukan hanya bisa hidup di air tawar saja, tetapi untuk di Indonesia ada ikan lele laut juga bisa hidup di air tawar, di air asin, kemudian di air payau. Nah, anak-anakku sekalian, dari video tadi, maka Bapak akan mengarahkan kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya sudah berkumpul karena kita keterbatasan handphone. Jadi Bapak harap kalian yang sudah berkumpul berpasang itu kalian berdiskusi. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Silakan Bapak kasih kesempatan kelompok 1. Menurut Rehan, selain ikan lele, ikan apa saja yang bisa dibudidayakan? Banyak sekali, Lenggang. Di antaranya ada ikan nila, ikan goangi, ikan batin, ikan mujair, dan masih banyak lagi. Lenggang, dari pengamatan saya pada video tadi hanya ada 2 tanaman pelindung di dalam kolam. Menurut kamu, tumbuhan apa lagi yang bisa hidup di air dan bagi ikan? Oh iya, Rehan. Saya pernah ke kolam ikan kakek di Kako. Di sana ada ikan, teratai, bambu air, geng-geng rantai, dan apu-apu.
Oke, terima kasih. Itu adalah diskusi dari kelompok pertama. Nah, sekarang silakan untuk kelompok 2 mengajukan presentasinya. Silakan kelompok 2. Rido, pada video wawancara tadi Pak Hairul itu sebagai apa ya, dan peternak lele itu sebagai apa dalam proses wawancara? Dalam video wawancara tadi itu, Pak Hairul sebagai pewawancara, sedangkan Pak Yusuf sebagai narasumbernya. Menurut kamu, siapa saja yang boleh diwawancarai itu? Kalau menurut aku sih, siapa saja boleh menjadi narasumber. Yang pastinya harus ada informasi yang kita peroleh. Terima kasih Rido atas jawabannya. Baik Pak, kelompok kami sudah selesai. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, dari kerja kelompok kalian, itulah cara kita memanfaatkan atau menggali pentingnya pemanfaatan sumber daya alam. Seperti kalian lihat pada pembelajaran tadi, video itu ada seorang pemuda yang memiliki kerja keras yang tinggi. Dia memanfaatkan ikan lele untuk menambah perekonomian keluarga. Nah, Bapak harap pada kalian juga begitu. Jadi walaupun muda, tapi mereka memiliki jiwa usaha. Nah itu. Nah anak-anakku sekalian, dari pembelajaran tadi, silakan ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Silakan kalian bertanya. Saya Pak, Ya. adakah dampak bagi ikan lele jika di dalam kolam tersebut tidak ada tumbuhan pelindung? Ya silakan kelompok 2 menjawab. Baiklah, izinkan saya menjawab. Menurut kelompok kami, ada karena selain sebagai pelindung dan dari sinar matahari, rumput di kolam juga menghasilkan lumut dan lumut juga menjadi makanan untuk ikan. Oke, kemudian masih ada lagi. Silakan kelompok 2 kembali bertanya, boleh? Pada kelompok 1. Silakan. Izin bertanya pada kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Kenapa tumbuhan teratai enceng gondok bisa hidup di air? Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Pengamatan kami, tumbuhan tersebut memiliki ciri khusus daun yang lebar dan batang yang berongga sehingga membuat tumbuhan ini di dalam air. Oke. Nah, itulah namanya kita saling bekerja sama, saling menjawab. Kelompok 1 bisa menjawab pada kelompok 2. Nah, anak-anakku sekalian, dari kegiatan hari ini, kalian akan Bapak arahkan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Nah, kalian lihat di layar monitor kalian. Ada lihat gambar? Ada Nah, lihat di sini gambar apa saja? ayam, ikan, bebek, dan kelinci. Nah, nanti cara kalian menjawab, nanti kalian isi daftar lembar kerja peserta didik ini, kalian isi nama kalian. Kemudian dari gambar tersebut nanti kalian tulis. Nah, itu di poin D, cara carilah informasi tentang ada 4 pertanyaan. Paham ya? Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. pemanfaatan sumber daya alam seperti budidaya ikan lele, Pak. Ya, betul sekali. Kemudian ada lagi? Siapa? Kesimpulan, manfaat hewan bagi manusia, Pak. Oke, boleh. Yang lainnya, silakan. Rama? Ya Pak, Ya, oke, silakan Rama. kita membuat cara Pak. Ya, kita bisa membuat wawancara. Silakan, siapa lagi? Kawannya? Bisa membuat pertanyaan singkat dan jelas dalam wawancara, Pak. Oke, kita bisa membuat pertanyaan singkat dalam wawancaranya. Betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan yang kalian buat sendiri, yang kalian dapat pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-harinya, terutama dari video-video yang Bapak tampilkan tadi. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak harap juga pada hari ini, karena kita masih dalam COVID-19, Bapak harap kalian kalau berpergian juga harus memakai pelindung tubuh, misalnya masker, kemudian jangan lupa memakai hand sanitizer juga kalau sebelum memegang sesuatu, kemudian mencuci tangan sebelum masuk rumah dan keluar rumah. Nah, itu yang Bapak harapkan kepada kalian.
Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan Bapak minta kepada Rengga untuk memimpin doa. Silakan Rengga pimpin doanya. Oke, lanjut ulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih telah hadir pada hari ini. Bapak harap juga apa yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.